Ternyata ada pengaruh sihir pada saat nyoblos. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Pemilu telah dilaksanakan. Banyak sekali pro kontra hasil dari masalah perhitungan hingga kecurangan dalam proses pemilu. Kalau berita yang saya dengar, bahkan ada orang yang menceritakan kalau dirinya sewaktu masuk ke dalam bilik itu, ya kan, dia buka kertas itu, ya kan, itu entah kenapa yang terlihat cuma satu gambar. Kali ini cerita untung mengundang Ustadz Ihsan Tanjung untuk memaparkan bagaimana kita menyikapi hasil keputusan pilihan pemimpin yang terbaik dari masyarakat dan bagaimana pemimpin terbaik menurut tuntunan Islam. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung, terima kasih untuk segala masukannya, kritik, saran, dan yang tetap setia di channel ini. Dan seperti nama channelnya Cerita Untung, semoga teman-teman semuanya kalau mendengarkan narasumber kita dapat beruntung, ya, beruntung dari ilmu insyaallah. Dan hari ini kita kembali kedatangan guru kita yang tentunya juga akan memberikan sedikit tanggapan mengenai apa yang terjadi dan sebenarnya fenomena apa sih gitu. Bagaimana sih kita mesti merespons terhadap kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Langsung saja kita ketemu dengan guru kita, Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waduh, Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sebentar lagi teman-teman, beliau akan umroh dan sepanjang perjalanan kita akan diisi dengan tausiah tanda-tanda akhir zaman. Ini menarik kayaknya. Kapan berangkat Ustaz? Insyaallah 2 Maret. Tanggal 2 Maret ya, langsung aja kontak ke Instagram beliau untuk info lebih lanjut. Nah, sekarang menyikapi fenomena sekarang nih Ustaz, yang Valentinean. Kalau ditanya Ustaz bilang nggak Valentinean. Begini Ustaz, banyak yang baper di sekarang ini gitu ya. Sebelumnya bahkan gini, ada ungkapan yang mengatakan orang yang nggak bisa dinasihatin adalah orang yang sedang jatuh cinta dan jadi tim sukses. Itu orang yang nggak bisa dinasihatin. Kalau orang lagi jatuh cinta, mau dinasihatin kayak gimana nggak bisa. Bisa lewat jalan, wah pokoknya udah bagaimana caranya biar tetap jalan aja, udah jatuh cinta gitu kan. Sama tim sukses atau orang yang udah benar-benar lagi mendukung salah satu calon gitu ya. Dukungnya itu udah kayak merasa calonnya tuh nabi aja gitu, udah paling bener aja, yang lain salah gitu kan. Nah, di dalam kontestasi sekarang ini terjadi yang akhirnya sudah dilaksanakan. Yang menang yang lagi posisinya unggul rasanya kayak punya dunia gitu, yang posisinya sedang di bawah rasanya kayak frustasi gitu. Sebenarnya hal seperti ini respons terbaiknya apa sebagai umat muslim ya Ustaz? Masya Allah. Iya. Jadi ini kan lagi-lagi fenomena yang berkaitan dengan urusan dunia ya. Dunia dalam pengertian perebutan pengaruh, ya, perebutan power, ya, kekuasaan gitu ya. Nah ya tentunya kalau kita kembali kepada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, ada satu hadis yang saya benar-benar sering sekali merenungi. Hadis itu berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Jabatan, posisi kepemimpinan itu potensial menjadi fitnah di dunia dan penyesalan serta kehinaan di akhirat. Gitu. Iya. Serem Ustaz. Iya. Dan karenanya dengan adanya hadis ini, orang beriman adalah orang yang paling pertama berusaha untuk menghindari dia mendapatkan jabatan, posisi kepemimpinan itu, gitu. Dan karenanya contoh ya, di zaman dahulu kala ketika sudah lewat era Khulafaur Rasyidin, ya, terus mulai memasuki era kerajaan-kerajaan Bani Umayyah, itu di kalangan Bani Umayyah tuh ada sosok yang disepakati untuk menjadi khalifah, dan dia ternyata punya darah Umar bin Khattab, yaitu
Umar bin Abdul Aziz. Iya. Yang kadangkala sampai dijuluki Khalifah Rashidah yang sesudah Khulafaur Rasyidin yang di zamannya gitu. Nah, beliau ini kan unik. Ketika dia dilantik menjadi khalifah, lalu di dalam pidato pertamanya itu diawali dengan kalimat istirja. Gitu, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan kalimat yang diungkapkan seorang mukmin ketika kena musibah. Gitu. Jadi ketika dia dipilih, dilantik, itu musibah bagi dia. Ya, dia dalam pidato pertamanya itu langsung dia kemukakan kalimat itu. Gitu. Dan dia jelaskan kenapa dia merasa ini musibah. Karena Nabi bersabda, posisi kepemimpinan itu potensial menjadi sumber fitnah di dunia dan penyesalan dan kehinaan di akhirat. Begitu. Nah, kan alangkah berbedanya dengan situasi kita sekarang. Situasi kita sekarang, mereka-mereka yang istilahnya dianggap layak untuk memimpin dan kemudian masuk dalam konstitusi gitu, itu kan berlomba-lomba untuk they'll do anything as long as they can reach that point of power gitu. Nah, jadi ya beda sekali. Itu makanya juga hasilnya beda sekali. Gitu. Dan arti dari niatnya aja udah beda gitu saja. Dari niat sudah beda begitu. Nah, dan karenanya saya punya keyakinan kuat ketika membaca hadis tentang pembaiatan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman nanti di akhir zaman. Itu ketika dia mau dibaiat di depan Ka'bah oleh 313 orang yang mereka orang-orang alim dan orang-orang soleh gitu ya. Itu Al-Mahdi itu menolak dengan keras. Gitu, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau sebagai pemimpin. Oh enggak, kalian salah, bukan saya orangnya gitu. Tapi orang-orang ini juga sangat yakin ini dia pemimpin kita. Sehingga mereka sampai mengeluarkan satu pernyataan yang sifatnya ultimatum. Jika engkau tidak menerima pembaiatan kami, kami akan pukul tengkukmu. Itu artinya kami akan bunuh kamu. Jadi ancaman bunuh gitu. Nah, akhirnya Al-Mahdi dibaiat dengan perasaan terpaksa, nggak menyukai gitu. Jadi yubayi'unahu wa huwa karihun. Mereka membaiatnya dalam keadaan dia karih itu nggak suka gitu, ya kan. Nah, the big question mark is kenapa begitu? Nah, ada dua analisa. Analisa pertama, karena memang Al-Mahdi itu orang beriman yang imannya emas gitu. Sehingga sudah sejumlah orang-orang alim, orang soleh sekalipun yang bersepakat dia pantas jadi pemimpin, dia tetap menolak. Karena bayangan hadis tadi, bayangan betapa beratnya potensi fitnah dalam posisi kepemimpinan, satu. Dan ini bukan pemimpin sembarang pemimpin seluruh umat Islam sedunia gitu kan. Nah, dan yang kedua, ya analisanya Al-Mahdi itu tidak tahu dirinya Al-Mahdi gitu. Nah, kenapa Allah bikin skenarionya seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Sebab kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu. Kalau orang lain bisa tahu, tentu musuh bisa tahu. Kalau musuh tahu yang mana Al-Mahdi jauh-jauh hari, ya dibunuh, diassassinate, kan begitu. Jadi nggak mungkin ada orang ngaku-ngaku dia Al-Mahdi. Nggak mungkin. Kan lagi rame juga nggak tuh. Mungkin. Gitu. Merasa dirinya Al-Mahdi dan mau dilantik gitu kan. Betul. Ya. Nah, jadi itulah keunikan kepemimpinan dalam Islam. Jadi justru makin seseorang itu memiliki ambisi, makin itu nggak layak gitu. Ya kan? Dan sampai kan Nabi juga pernah mengeluarkan statement, gitu. Kita tidak akan menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang heros. Yang heros itu artinya ambisius gitu. Itu nggak pantas gitu. Karena ya bisa kebayang kalau dia jadi pemimpin ya memang dia puncak keinginannya itu gitu. Berarti dia sangat potensial untuk misusing the power, gitu, abusing gitu. Berarti memang posisi itu sangat bisa merubah niat gitu, sangat menggoda mungkin ya. Kemudian sampai keluar hadis itu Rasulullah SAW mengungkapkan itu. Tapi kalau para sahabat dulu ketika dilantik sebagai khalifah, apakah juga menolak Ustaz? Jadi mereka ketika sudah, kan mekanismenya adalah musyawarah. Dan yang musyawarah itu nggak semua orang gitu, tapi benar-benar orang-orang pilihan gitu, orang-orang yang istilahnya punya track record yang layak untuk jadi ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd itu kayak majelis syura, yang mereka inilah orang-orang pilihan di tengah umat dan dipercaya oleh umat untuk mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk siapa yang pantas dijadikan pemimpin. Dan ketika mereka sudah mufakat, mereka baiat begitu. Dan sudah barang tentu mereka yang memang hasil musyawarah itu tidak bisa menolak begitu ya.
Nah, jadi yang menarik adalah sebenarnya ada satu hadis dari Nabi SAW yang justru membicarakan bukan soal person pemimpinnya, tapi soal karakteristik sistem kepemimpinan dalam Islam. Menarik nih. Bang Ari paham ya bedanya antara sosok pemimpin dengan karakteristik sistem kepemimpinan. Kan beda kan? Perorangan. Ya, kalau pemimpin. Kalau ini adalah sesuatu yang disepakati sebagai sistem gitu kan? Ya, sistem kepemimpinannya begitu ya kan. Nah, jadi hadisnya itu begini bunyinya. Jadi Nabi bersabda, "Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha." Akan hadir di tengah kalian an-nubuwah. Ya, an-nubuwah itu kenabian. Ya, selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, ya Allah akan mengangkatnya, artinya mengakhirinya. Gitu. Nah, terus Nabi lanjutkan. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian datanglah ya era berikutnya, namanya era kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian. Manhaj itu metode kenabian. Dalam hal apa? Dalam hal kepemimpinan. Gitu. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu yarfa'aha. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, ya, masa yang kedua itu pun Allah cabut pemberlakuannya. Tsumma takunu mulkan 'adun. Kemudian datanglah era yang ketiga, babak ketiga, fase ketiga disebut dengan era mulkan 'adun, raja-raja yang menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, babak ketiga itu pun diangkat, dicabut, berakhir dia. Tsumma takunu mulkan jabriyah. Kemudian datanglah era penguasa-penguasa yang jabriyah. Jabriyah itu artinya memaksakan kehendak, begitu. Selama masa yang Allah kehendaki dan ketika Allah sudah berkehendak, ya babak keempat itu pun berlalu. Gitu. Nah, tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah tsumma sakata. Kemudian datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir, namanya era kekhalifahan yang mengikuti kembali cara-cara kenabian dalam hal kepemimpinannya. Kemudian Nabi diam. Nah, orang ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah perjalanan umat Islam, dan tidak lama setelah itu dunia pun the end gitu, berakhir begitu. Nah, sekarang kita kalau lihat ini penyebutannya satu persatu ini orientasinya bukan pada personnya, tapi pada sistem kepemimpinan, karakter sistem kepemimpinan. Jadi ada karakter sistem kepemimpinan kenabian, gitu, dan itu jelas nggak bisa berulang. Kenapa? Karena kenabian sudah ditutup sama Allah kan. Nabi Muhammad SAW itu adalah khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Berarti sudah nggak mungkin sistem kenabian muncul lagi, nggak mungkin. Begitu. Nah, era kenabian itu sudah barang tentu adalah karakter sistem kepemimpinan yang the best, yang terbaik. Ya, karena langsung yang mimpin adalah uswatun hasanah kita bersama, suri tauladan kita bersama, Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, tapi kalau kita lihat, menariknya era kenabian ini pun ternyata kalau kita hitung sebentar sekali. Kan Nabi diangkat jadi Nabi usia 40. Wafat usia 63. Berarti cuma 23 tahun. Iya. Dan jangan salah, 23 tahun ini nggak sama semua gitu, enggak. Dia dibagi dua lagi. 13 tahun berjuang di Mekah, 10 tahun berjuang di Madinah setelah hijrah gitu ya. Nah, apa yang beda di sini? Yang beda adalah sewaktu masih berjuang di Mekah, Nabi dan para sahabat pengikut-pengikutnya itu berada pada posisi dipersekusi, dimarginalisasi gitu, dianiaya, dizolimi gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kepemimpinan yang ada itu Quraisy, musyrikin. Ya kan? Yang mana Nabi mengajak kepada sesuatu yang secara diametral bertentangan dengan syirik, yaitu tauhid. Gitu. Jadi siapapun yang menyerukan tauhid, sama musyrikin langsung ditindas gitu. Karena nilai-nilai yang jahiliyah itu adalah nilai kemusyrikan begitu. Terus, ya kan? Nabi nggak mencoba kemudian masuk ke dalam sistemnya musyrikin ini? Nah, itu justru yang menariknya adalah karena dibagi dua, perjuangan Nabi ada di Mekah ketika tertindas dan di Madinah ketika justru berjaya gitu kan. Jadi ibaratnya lengkap. Allah sudah ngasih blueprint, ya kan, sistem kepemimpinan kenabian di masa sedang kalah dan di masa ketika menang gitu. Yang mestinya itu kita ambil jadi pelajaran. Kalau memang kita sedang hidup di era sedang menang, ya banyaklah ambil pelajaran dari Madinah. Tapi kalau eranya lagi kalah, ya kan,
kita harus banyak ambil dari Mekah. Kita harus bertanya di Mekah Nabi gimana tuh ketika sedang tertindas ini kan. Nah, Nabi ternyata tidak ada. Nabi tahu bahwa di Darun Nadwah itu tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy ya kan. Mereka rapat di situ ya kayak parlemen lah gitu ya kan. Majelis syuranya gitu. Itu mereka banyak merancang hal-hal yang sifatnya bermasalah gitu ya kan, terhadap kaum mukminin gitu kan. Tapi nggak ada tuh Nabi nyuruh sahabat untuk nyelinap situ masuk gitu kan, supaya minimal denger gitu apa ya, atau syukur-syukur bisa mempengaruhi mereka gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada konsep memperbaiki dari dalam, itu nggak ada ya. Setidak-tidaknya kalau kita lihat dari kasus ini begitu, sirah nabawiyahnya menunjukkan seperti itu. Kalau sekarang Ustaz, di era ini yang perlu contoh berarti keadaan Mekah nih. Ya, dalam hal-hal tertentu ya seperti itu. Dan dalam hal ini kan itu kan cara berjuang. Nabi dulu berjuang. Bahkan sebenarnya ada tulisan menarik dari seorang penulis dari Mesir. Dia itu bertanya, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW itu ketika awal berdakwah di Mekah, yang dia serukan itu apa? Yang dia serukan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan orang Arab masa itu ngerti betul makna la ilaha illallah itu apa. Intinya adalah mengesahkan Allah dan meniadakan yang lain-lainnya gitu. Suatu hal yang secara diametral bertentangan banget dengan keyakinan mereka. Keyakinan mereka waktu itu di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah, sekitar Ka'bah itu ada setidaknya 360-an aneka berhala. Gitu. Yang ngetop memang ada beberapa, Lata, Manat, Uzza, Hubal ya. Tapi yang lain-lainnya banyak yang kecil-kecil gitu. Nah, itu diyakini semuanya tuh alihatan, ya, ilah-ilah juga gitu selain Allah. Begitu. Nah, tiba-tiba datang Nabi, pangkas semuanya, hanya terima satu gitu. Kan itu secara diametral kan langsung lawan arus kan. Nah, sehingga si penulis ini mengatakan, kalau Nabi mau, sebenarnya ada jalan lain yang lebih mulus, lebih smooth. Misalnya Nabi bisa aja mengangkat isu katakanlah isu kerusakan moral gitu, bisa aja Nabi ngangkat itu. Karena apa? Waktu itu jahiliyah kan banyak kerusakan moral kan. Sedangkan Nabi terkenal orang yang moralnya masya Allah gitu. Kalaulah dia menyuarakan ya perjuangan moralisme gitu ya, sangat besar peluangnya orang-orang yang juga bermoral akan segera berada di barisan beliau, Nabi gitu kan, dan bisa mengalahkan yang amoral gitu ya kan. Tapi kenapa Nabi nggak menempuh jalan itu? Karena Nabi tidak menginginkan orang-orang yang bermoral ini, ya kan, bermoral tapi nggak ada fondasinya. Padahal kalau dalam Islam itu akhlak itu harus ada fondasinya. Fondasinya apa? Akidah. La ilaha illallah. Percuma kita ngumpul sama orang-orang yang santun-santun tapi aneka jenis akidah gitu. Terus kita mau berjuang bareng, gimana ceritanya? Asal orang baik aja gitu. Asal orang baik aja gitu ya, nggak bisa. Harus baik tapi benar gitu, di bawah dapat di atas fondasi yang benar. Nah, terus si penulis itu bertanya lagi, seandainya Nabi mulai dengan pertentangan kelas antara proletar dengan borjuis gitu kan, itu Nabi juga sebagai orang yang terkenal akrab sama orang miskin, akrab sama fakir miskin, anak yatim itu, dia pasti segera akan punya banyak barisan gitu pendukung dia. Tapi Nabi nggak melakukan itu. Karena apa? Nabi tidak ingin nanti yang proletar ini akhir sudah menang mengalahkan yang borjuis, akhirnya yang proletar menjadi zolim sama yang borjuis. Gitu. Iya ya kan? juga ya. Akhirnya muncul kezoliman baru lagi gitu. Kita nyingkirin kezoliman lama tapi muncul kezoliman baru gitu. Nah, terus ada lagi yang ketiga. Bisa saja kalau Nabi mau, Nabi itu mengibarkan bendera Arabisme. Gitu. Apalagi Nabi berasal dari suku Arab yang terkenal menjaga Ka'bah, yaitu Bani Hashim, ya kan? Wah, mulia banget gitu. Pasti semua bangsa Arab akan cepat bisa direkrut. Tapi akibatnya nanti apa? Ketika Arab sudah menyatu, lalu kemudian membebaskan Persia, atau mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi, nanti Arab jadi penzolim terhadap Romawi dan Persia. Gitu. Nah, maka yang dikibarkan bendera la ilaha illallah karena Allah menghendaki supaya semua manusia menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang hanya menghamba kepada Rabb-nya hamba Allah. Begitu, ya kan? Jadi in a way kayaknya jalan yang ditempuh tuh berat, sulit, ya kan? Tapi justru buahnya manis banget. Lahirlah orang-orang kayak Bilal, orang kayak Salman Al-Farisi, orang kayak Suhail Ar-Rumi. Ini kan aneka bangsa nih. Bilal dari Habasyah, dari Ethiopia, ya kan? Salman dari Persia, ya kan? Suhail dari Rom, dari Romawi gitu. Ya kan, kok bisa menyatu mereka? Gitu. Ya karena dakwahnya, seruan dari awalnya itu sudah to the point, dan inti masalahnya apa itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menghilangkan semua sebab-sebab perbedaan dan permusuhan di antara kita. Kalau kita mau berpegang teguh kepadanya. Jadi malah dengan landasan tauhid itu, la ilaha illallah, jadi kita jadi no boundaries ya.
No barriers. No boundaries ya, no barriers gitu. Ya kan? Ya, jadi memang mungkin itu emang esensi dari zaman dulu ya. Kita bukan dikotakan oleh negara, kota, wilayah gitu, tapi kesamaan ketauhidan jadi jatuhnya. Iya, keyakinan, akidah gitu. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Sebaliknya setelah hijrah ke Madinah, Nabi itu ya kan automatically ya masyarakat muhajirin datang nih dari Mekah. Sementara Ansor sudah ada di Madinah. Nah, muhajirin plus Ansor tentunya menyebabkan masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang the majority adalah believers, gitu, orang-orang yang beriman. Dan jangan salah ya, jangan bilang Madinah itu semuanya orang beriman. Enggak. Di Madinah ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada musyrikinnya, masih begitu, ya kan? Tapi karena Nabi memang berada pada posisi yang istilahnya apa di upper hand gitu ya, automatically yang lain tuh kayak nurut aja sama dia. Gitu. Kalau kita kan sering kali belum apa-apa tuh udah euphemistic gitu. Ya walaupun kita mayoritas di negeri ini, tapi kan nggak semuanya Muslim gitu. Janganlah kita maksain Islam gitu. Bukan soal maksain Islam, soal Islam ini rahmatan lil alamin. Gitu. Kalau mau rahmat Allah itu berlaku untuk semua orang, justru tegakkan Islam. Karena it's only Islam yang bisa menimbulkan rahmatan lil alamin, bukan yang lainnya. Apalagi kalau ajaran-ajaran bikin manusia bisa menimbulkan rahmat bagi semua orang yang bener aja, ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi apa namanya Nabi itu, masya Allah, di Allah bikin sirah nabawiyah itu, sejarah perjuangan Nabi itu dibagi ke dalam 2 sub periode, gitu kan? Supaya umat Islam selanjutnya nantinya dalam situasi apapun bisa ngambil blueprintnya gitu, ya kan? Kalau umat Islamnya lagi berjaya, ya banyaklah ambil dari Madinah nilai-nilainya. Tapi kalau lagi terpuruk gitu, kayak kita sekarang nih terpuruk, kita harus banyak belajar dari Mekah. Gitu. Bagaimana cara berjuang Nabi di Mekah, begitu. Jadi waktu ketika Rasulullah SAW dulu dalam keadaan outnumber ya, maksudnya kalah jumlah, udah gitu berada pada kepemimpinan yang bukan berdasarkan tauhid misalnya saat itu. Bahkan menentang tauhid. Sikap beliau saat itu kemudian memilih untuk kemudian ibaratnya kalau pindah ke Madinah itu kemudian menyusun kekuatan gitu ya, atau juga mungkin mencoba apa ya bahasa yang enaknya ya, bahwa mengembalikan tauhid dengan secara konstitusional berarti kan, tapi dengan proses hijrahnya beliau gitu. Saya agak bertanya-tanya, maksud secara konstitusional itu apa? Maksudnya secara kan ketika zaman dulu kan perebutan kekuasaan itu hanya dengan power kan saat itu, kuat-kuatan pasukan gitu ibaratnya kan. Ketika dari Madinah dengan pasukannya Rasulullah menaklukkan Mekah, justru ketika sudah punya kekuatan gitu ibaratnya. Oh, maksudnya Fatu Mekah terakhir itu. Iya. Gitu kan. Jadi di sini malah saya yang saya dapati di sini menarik nih Ustaz. Ya, apa yang digambarkan sama antum tadi, berarti sebab konsep yang difitnahkan kepada Islam bahwa orang Islam itu misalnya tidak sepakat dengan kepemimpinan itu jadi teroris gitu kan. Kalau emang begitu ajarannya Rasulullah jadi teroris mestinya satu itu di Mekah. Buktinya enggak kan? Iya. Tapi memang di mata musyrikin dia dikasih julukan macam-macam kan? Bukan, maksudnya martir gitu kan. Wah, langsung aja gua kan nabi nih. Gua lawan lu gitu, nggak takut-takut kan. Beliau ke Madinah berarti berstrategi kan berarti. Oh iya, ya, betul. Berarti berstrategi maksudnya, bukan orang yang mentang-mentang nabi gua hajar lo gitu kan. Berarti kalau sekarang orang Islam gitu soal kalau teroris itu Islam gitu, pakai bom bunuh diri ngelawan kezoliman begitu kan. Justru bukan ajaran Nabi berarti, karena Nabi nggak gitu kan. Ibaratnya justru malah bersiasah, menyusun kekuatan, kemudian berhitung gitu ya, menganalisa, dan ke Madinah, kemudian takluklah Mekah. Kalau dulu Rasul punya bayangan seperti martir, langsung aja sendirian lawan itu, ibaratnya kafir Quraisy gitu. Oh iya, oke, betul. Betul. Ya karenanya ada setelah beriman, hijrah, baru kemudian jihad. Bukan konyol-konyolan gitu maksudnya. Gue nabi, gue lawan aja lo gitu kan. Nggak gitu ternyata cara ini pengajaran berarti dari Rasulullah ya. Oh iya. Gitu. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Setelah Nabi memimpin 23 tahun itu, terbentuklah blueprint bagi umat Islam selanjutnya. Baik umat Islam sedang berjaya maupun sedang keok gitu. Nah, kalau dia sedang berjaya, ambillah banyak pelajaran di Madinah. Kalau sedang keok, ya ambil banyak pelajaran di Mekah gitu ya kan, supaya kita tidak berorientasi yang penting buru-buru menang gitu. Bukan, tapi orientasi kita adalah semua langkah-langkah perjuangan kita harus semaksimal mungkin ya
copy paste dari Nabi SAW, ngikuti sunnah Nabi istilahnya begitu, ya kan? Nah, jadi setelah 23 tahun Nabi mimpin, berakhirlah babak pertama tadi, the first period gitu ya, dari karakteristik sistem kepemimpinan kenabian istilahnya. Nah, terus datanglah babak kedua, the second period, ya kan, yang disebut oleh Nabi dengan khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah, era kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian itu ditandai dengan munculnya para khulafa ar-rasyidin. Apa artinya khulafa ar-rasyidin? Khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, mereka jumlahnya tidak banyak: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Seringkali Hasan ini nggak disebut, gitu. Karena apa? Karena kepemimpinannya sebentar banget, nggak sampai setahun, ya kan? Hanya 6 atau 7 bulan begitu. Tapi yang lain ini sudah jelas semua sepakat ini Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya kan? Nah, jadi periode kedua itu periode the second best dalam karakteristik sistem kepemimpinan, gitu. Nah, karenanya Nabi sampai mengeluarkan statement dalam hadis beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah, yang dapat petunjuk dari Allah sesudahku. Addu alaikum bin nawajidh. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan gigi geraham kalian. Begitu. Kenapa gigit sih pengungkapannya? Ya itu mungkin khas bahasa Arab ya, untuk menggambarkan konsistensi gitu, ya kan. Nah, jadi periode kedua ini dapat legalitas langsung dari Nabi untuk kalau umat selanjutnya sesudah periode kedua ini mau ngambil idealita gitu, idealita kepemimpinan, ambillah dari era Nabi atau era Khulafaur Rasyidin. Gitu ya. Ini dua era ini, dua periode ini adalah periode yang dapat legalitas sebagai keteladanan oleh Nabi. Gitu. Nah, era yang kedua ini banyak kebaikannya karena apa? Karena umat menyaksikan bahwa para sahabat-sahabat ini kan bukan sembarang sahabat, kan? Ini bahkan sahabat-sahabat yang semuanya mubasysyirina bil jannah, sudah dikabarkan berita gembira akan jadi penghuni surga. Iya, semuanya, termasuk Hasan bin Ali, begitu. Nah, jadi umat waktu itu, masya Allah, dalam kondisi yang banyak kebaikannya gitu ya. Walaupun di era Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi pembunuhan terhadap khalifah yang sifatnya sangat menyakitkan sekali, ya kan. Nah, karena apa? Karena di era Khalifah Utsman itu muncul seorang sosok Yahudi Yaman yang nyusup ke dalam barisan umat Islam, mengaku Muslim, namanya Abdullah bin Saba. Ya. Nah, Abdullah bin Saba ini menyebarkan hoaks tentang Nabi Muhammad SAW itu, ya, sebelum wafat memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib bahwa kalau aku wafat engkau penggantiku, begitu. Padahal nggak ada, wasiat ini nggak ada, gitu. Nah, efek dari umat percaya, sebagian umat percaya dan hoaxnya ini, akhirnya tahap berikutnya dia sebarkan hoax berikutnya bahwa berarti Abu Bakar itu merampas haknya Ali. Jadi khalifah pertama, mestinya Ali menggantinya, gitu. Karenanya Abu Bakar layak kita kafirkan, gitu. Oh, ini jadi awalnya, kemudian ada Rafidhah. Saya nyebutnya Rafidhah. Ya kan? Kalau Syiah, sekedar Syiah, ada Syiah yang masih lumayan, itu Syiah Zaidiyah. Tapi kalau Syiah Rafidhah itu jelas dari kata rafad, itu artinya menolak, gitu. Jadi sahabat-sahabat mulia ditolak, dikafirkan bahkan. Awalnya itu. Jadi biang keroknya si Abdullah bin Saba ini. Iya. Waduh, namanya si Abdullah ya. Nah, jadi kemudian lebih lanjut lagi, setelah Abu Bakar wafat pun masih Umar, bukan Ali, ya, berarti Umar juga kafir, gitu, ya kan? Nah, terus setelah Umar udah wafat pula, ya kan? Sekarang Utsman, gitu. Apalagi Utsman ini nepotis nih, dia banyak ngangkat kerabat-kerabatnya sebagai gubernur sini, gubernur sana, gitu kan? Wow, disebarluaskan inilah, dan udah kita kepung aja rumahnya, gitu kan? Ujung-ujungnya bahkan pembantaian terhadap Khalifah Utsman, ya kan? Oh, dibunuhnya di situ? Iya, dibunuhnya kan, mereka dikepung sekian hari, ya kan, oleh mereka-mereka yang kena pengaruhnya si Abdullah bin Saba ini, terus kemudian mereka memutuskan nyerang, membunuh, gitu, ya kan? Syahid insyaallah.